Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib rahimakumullah, marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah tabarak wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan di dalam segala macam urusan kita. Kita dibekali oleh Allah akal dan fikiran, dibekali oleh Allah hati, dibekali oleh Allah mata, pendengaran dan perasaan. Semuanya itu akan dimintai tanggung jawab. Allah akan mempertanyakan mata kita, telinga kita, otak dan pikiran kita, termasuk hati kita. Untuk apa semuanya itu digunakan? Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna, tidak membutuhkan tambahan dan tidak boleh dikurang-kurangi. Secara garis besar, pokok ajaran agama kita yang harus kita kuasai, kita ilmui, ada 4 kata para ulama. Yang pertama adalah masalah akidah, masalah keyakinan, masalah kepercayaan. Semua yang kita akidai, semua yang kita yakini haruslah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Sahihah. Ketika kita mengimani segala sesuatu, haruslah itu ada landasan yang sahih dari Allah dan Rasul-Nya. Akidah kita harus kita bangun berdasarkan ilmu, berdasarkan kebenaran yang hakiki, yaitu kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Kalau kebenaran yang datangnya dari manusia atau makhluk-makhluk yang lain, itu kebenarannya semu, bisa benar bisa salah. Al-haqqu mir rabbik, kata Allah, kebenaran datangnya dari Tuhanmu. Maka ketika kita mengakidai segala sesuatu, mengimani segala sesuatu, meyakini segala sesuatu, haruslah kita yakin seyakin-yakinnya bahwa itu adalah hal yang benar, berasal dari Allah tabarak wa taala. Itu menjadi pondasi, menjadi landasan bagi kita di dalam kehidupan di dunia ini. Lalu bagian yang kedua adalah bagian ibadah. Setelah kita mengakidai, meyakini sesuatu yang benar berdasarkan Allah tabarak wa taala, maka kita melangkah ke permasalahan ibadah. Ketika kita mengimani bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadai, hanya Allah lah yang berhak untuk dimintai pertolongan, maka ketika kita beribadah, pasti kita akan mengharapkan atau meniatkan ibadah kita berdasarkan pemahaman akidah kita. Ketika akidah kita mempercayai, meyakini bahwa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berhak untuk meletakkan dasar-dasar ibadah, segala macam yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benar dan itu menjadi syariat kita.
Segala macam yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukan merupakan syariat agama Islam. Ketika akidah kita sudah benar, otomatis ketika kita melaksanakan bagian yang kedua yaitu bagian ibadah, kita akan berlandaskan kepada hal-hal tersebut. Kita tidak pernah mengada-adakan sebuah ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah beribadah dengan tujuan untuk selain Allah, tidak pernah. Ya, kita tidak pernah. Lalu bagian yang ketiga yaitu muamalah. Ketika kita sudah punya akidah dan ibadah yang benar, diharapkan seorang muslim itu bisa mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Muamalah kita terbagi dua, ya, secara vertikal dan horizontal, secara lajur ke atas dan lajur ke samping. Lajur ke atas yaitu kita bermuamalah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sementara muamalah kita kepada sesama makhluk, baik kepada sesama manusia, baik kepada sesama makhluk hidup yang lain, baik itu hewan, tumbuhan dan lingkungan, itu semestinya mencerminkan agama Islam kita, mencerminkan akidah kita yang benar. Begitu juga kita ketika kita bermuamalah dengan makhluk Allah yang lain dari golongan selain manusia. Bermuamalah dengan jin misalnya, dengan syaitan misalnya, dengan para malaikat misalnya. Itu semuanya harus berdasarkan akidah yang benar. Dalam pergaulan dengan sesama manusia, ketika bermuamalah dalam kehidupan dunia, kita sebagai yang paling kecil lingkup rumah tangga, sebagai seorang suami maupun seorang istri, semestinya mencerminkan bahwa kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita ketika kita mengarungi bahtera rumah tangga, kita sudah tahu kita seorang suami sebagai pemimpin di dalam keluarganya. Dia diberi hak dan kewajiban. Masing-masing harus ditunaikan sesuai dengan kemampuannya. Haknya ya diminta, kewajibannya juga dilaksanakan. Harus berimbang. Jangan hanya meminta hak, akan tapi kewajibannya dilalaikan. Sebagai seorang suami, kita punya dasar yang jelas ketika kita membina rumah tangga. Tujuannya jelas. Sehingga ketika kita menjalankan hal tersebut dalam perkara muamalah ini, kita juga harus yakin ketika kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam bermuamalah dalam keluarga, itu pasti kita akan mendapatkan dosa di mata Allah. Dan dosa sekali lagi akan berdampak bagi kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Ya, dosa itu senantiasa akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Kadang kita ketika ditimpa masalah-masalah kehidupan, itu yang disalahkan itu kadang-kadang menyalahkan Gusti Allah nggih. Iya. Kadang-kadang menyalahkan penciptanya. Mengatakan bahwasanya Allah tidak adil lah, Allah kurang beginilah dan sebagainya dalam hati. Tidak pernah introspeksi kepada diri sendiri. Dosa apa yang sudah dikerjakan sepanjang hidupnya. Ini penting untuk kita bisa muhasabah. Ketika kita membina rumah tangga, kalau terjadi goncangan-goncangan, kita harus muhasabah. Masing-masing pihak suami dan istri semuanya bermuhasabah, introspeksi diri masing-masing. Sudahkah kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang suami maupun sebagai seorang istri? Baru hak-haknya akan terpenuhi. Ini ya. Pertama akidah, ibadah, muamalah. Yang terakhir adalah kata para ulama adalah permasalahan akhlak. Ya. Akhlak. Agama Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ya yang utama
dan yang diutamakan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana kita berakhlak ketika kita bermuamalah. Itu secara garis besar gambaran agama kita yang mulia. Ya. Makanya saya membolak-balik ya perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak, nanti semuanya kita kaji, kita pelajari ya agar supaya ada pembenaran tentang keyakinan kita. Karena masalah yang akidah ini permasalahan, kalau masalah muamalah, masalah ibadah kita sudah alhamdulillah walaupun belum sempurna kita sudah membahas secara garis besar global perkara-perkara ibadah yang kita butuhkan sehari-hari. Insyaallah panjenengan fikihnya sudah memahami. Nggih. Sampun, Mbok? Nggih, salat yang benar seperti apa, wudu yang benar insyaallah sudah kami ajarkan semuanya. Ya. Tinggal dilaksanakan. Akan tetapi untuk perkara akidah ini harus senantiasa kita update secara keseluruhan. Memang kesemuanya pengetahuannya harus senantiasa diperbaharui karena sifatnya manusia itu pelupa, khilaf dan salah. Makanya harus senantiasa diperbaharui. Itu perkara-perkara apapun juga. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang apa kemarin? Beriman dengan hal yang gaib. Kita lanjutkan ya. Pada waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang beriman kepada hari akhir. Itu juga termasuk di antara hal yang gaib. Dan kita hari ini akan mempelajari beberapa pekan ke depan kita akan mengenal alam jin. Ya, kenapa ini penting? Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum ngaduwwum mubin. Hai manusia, makanlah yang halal dan thayyib dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan ini musuh yang nyata bagi kalian. Syaitan itu dari golongan jin. Ya. Ya juga ada kadang disebutkan syaitan dari bangsa manusia. Tapi secara umum syaitan itu berasal dari bangsa jin. Nanti kan kita pelajari. Kenapa kita harus pelajari? Karena syaitan innahu lakum ngaduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kalian umat manusia. Karena dia musuh, maka harus kita ketahui. Ya panjenengan ketika mau berperang misalnya dengan musuh, otomatis panjenengan harus mempelajari musuhnya seperti apa. Gimana betul? Iya, ketika bertanding dalam olahraga misalnya, ya mau bermain bola, ya kita tonton dulu si musuhnya ini, cara mainnya bagaimana, orang-orangnya bagaimana. Agar supaya apa? Bisa menghadapi. Begitu juga dengan syaitan dari golongan jin. Ya, kita tahu itu syaitan itu adalah musuh bagi kita. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak sadar. Malah ada banyak di antara kita yang menjadikan syaitan sebagai teman. Iya. Ini karena tidak paham. Karena kebanyakan manusia ketika berbicara tentang jin, ya, tentang alam-alam arwah, mereka berbicara berdasarkan apa? Berdasarkan khurafat dan takhayul. Ya, khurafat dan takhayul. Sudah paham nggih? Khurafat itu sebenarnya bermakna nama orang. Nama orang, seorang yang dari Arab Badui bernama Khurafat. Ceritanya dia mengaku pergi berapa lama mengaku bahwa dia diculik oleh bangsa jin.
Ya, lalu dia pulang ke Mekah menceritakan segala sesuatu yang kebanyakan adalah berita-berita atau cerita bohong. Makanya dikenal dengan istilah cerita khurafat, yaitu cerita yang banyak mengandung kebohongan. Ini ya, kalau panjenengan mendengarkan orang berbicara khurafat, berarti itu adalah cerita-cerita yang akeh bone itu. Sedulure khurafat ya kue takhayul. Ya, sedulure khurafat kue takhayul. Berasal dari kata khayal. Khayal kue berarti apa? Ya, mengangan-angankan sesuatu yang dikhayalkan menjadi takhayul. Ini kebanyakan manusia terkait perkara-perkara yang goib, mereka beriman berdasarkan khurafat dan takhayul. Contoh, ada manusia yang mereka mempercayai bahwasanya ketika mereka mati itu tidak mati, tapi berpindah alam. Ya, nanti di kehidupan berikutnya dia berubah dari manusia yang satu ke manusia yang lain. Sekarang orang Indonesia mati, ya. Nanti dia hidup lagi menjadi orang Afrika atau orang apa itu. Itu ada kepercayaan yang seperti itu. Itu. Karena apa? Mereka mengimani hal tersebut berdasarkan khurafat dan takhayul. Ada juga sebagian orang yang menganggap bahwasanya dunia ini dikuasai oleh dewa-dewa, contoh yang dalam cerita pewayangan itu semuanya karena itu. Mereka mengimani hal gaib berdasarkan khurafat dan takhayul. Ada juga yang mengatakan bahwasanya di dunia ini dikuasai oleh Kiai Semar, juga ada. Panjenengan kalau membaca ya ada, ya. Ada. Mereka kadang ini aneh. Mereka mengaku-ngaku agamanya Islam, tapi katanya dunia ini dikuasai oleh siapa itu tadi? Kiai Semar. Itu. Ini sesuatu yang harus kita tepis, ya. Kita tepis agar supaya kita mempunyai akidah yang benar, yang sahih dari Allah dan Rasulnya. Karena banyak sekali akidah-akidah yang melenceng. Ya, mereka mengakidai segala sesuatu berdasarkan cerita khurafat dan takhayul. Ini berbahaya bagi kita. Untuk itu kita akan kaji sedikit tentang alam jin, ya, agar supaya kita faham. Karena syaitan itu dari golongan jin, ya, syaitan itu musuh bagi kita. Maka kita harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Kita harus tahu, jangan sampai kita tertipu oleh syaitan. Eta. Jamaah rahimakumullah, bab yang pertama adalah tentang penciptaan dan bentuk fisik dari jin. Yang harus kita imani hal yang pertama adalah jin itu tertutup dari pandangan mata manusia secara umum, ya. Hanya orang-orang tertentu dari kalangan anbiya, para rasul, yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat jin dalam bentuk aslinya. Ini akidah yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, jin itu hidup di alam yang berbeda dimensinya, berbeda dengan alam manusia. Tidak juga berada di alam malaikat, juga tidak. Jin itu tempatnya di mana? Di bumi, di dunia. Akan tetapi berbeda. Ya, ketika kita berbicara tentang hal-hal seperti ini, ya, ilmu kita tidak akan sampai kecuali ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Makanya tidak boleh kita ngarang-ngarang. Kalau kita ngarang-ngarang pasti salah, pasti kesasar. Itu. Makanya di awal sudah saya jelaskan terkait
hal seperti ini ada 3 golongan besar manusia. Ada yang mengimani sesuai dengan Quran dan Sunnah, ada yang mengimani tapi sok tahu, ya. Sok tahu artinya dia merasa ngerti alam jin itu seperti apa. Yang ketiga adalah orang yang tidak mengimani sama sekali. 3 golongan besar manusia seperti itu. Dan kita sebagai kaum muslimin, ya, harusnya berada di tengah-tengah, mengimani sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini yang harus kita akidai. Yang pertama yang harus kita imani, jin itu tertutup dari pandangan manusia. Dalilnya apa? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya dia iblis. Di sini Allah membicarakan terkait iblis. Hunya kembali kepada iblis. Iblis itu siapa? Iblis itu minal jin, dari bangsa jin, nenek moyangnya. Ya, dia yang disesatkan oleh Allah karena diperintah untuk bersujud kepada Nabi Adam, tidak mau. Ya, yang harus paham. Antara jin, syaitan, ada lagi iblis, ada lagi yang dinamakan ifrit, ya. Ada juga jin ifrit. Itu ada, kita harus memahami. Ya, agar ketika ada orang mengatakan segala sesuatu terkait perkara-perkara yang gaib, kita memahaminya dari Al-Quran, sesuai atau tidak. Kalau sesuai kita imani, kalau tidak sesuai kita ingkari. Ya. Sesungguhnya dia iblis, yarakum, melihat kalian umat manusia, huwa, dia, wa qabiluhu, dan bala tentaranya, iblis dan bala tentaranya, min haitsu la tarawnahum, dari tempat di mana kamu tidak bisa melihat mereka. Ini dalil yang tegas, ya, yang tegas dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang maha gaib, Allah yang menciptakan kita semuanya. Allah juga menyatakan demikian. Manusia secara umum, ya, secara umum semua manusia tidak bisa melihat jin dalam wujud yang asli. Itu. Makanya kalau ada orang mengaku-ngaku bisa melihat jin, melihat syaitan, itu kalau tidak stres ya gemblung. Saya sampaikan seperti ini. Ya, kalau ada orang mengaku-ngaku melihat jin dalam wujud yang aslinya, kalau tidak gemblung ya gila, majnun, otaknya tidak waras. Bertentangan dengan dalil yang sahih. Ya, sering saya sampaikan agar kita faham. Jangan sampai kita mudah tertipu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan demikian. Ya. Barang siapa min ahlil adalah, kata Imam Syafi'i, dari ahlil adalah, orang yang ibadahnya rajin, baca Qur'annya rajin, hafalannya rajin. Kalau dia mengaku bisa melihat jin dalam bentuk yang aslinya, sungguh dia syahadatnya tertolak, persaksiannya ditolak, dan dia dinyatakan sebagai seorang pendusta. Itu pendusta, kadzab, karena dia menentang ayat Allah yang muhkam bahwasanya bangsa jin tidak akan bisa dilihat oleh manusia. Ya, kecuali orang-orang yang memang, atau para nabi, ya, para rasul yang memang diberikan kemudahan oleh Allah, mukjizat, dan itu tidak berlaku bagi manusia.
Kalau hanya mendengar ya mungkin saja, karena jin itu juga punya suara, bisa guyu, bisa ngomong, bisa cerita karo panjenengan. Gitu. Eta. Akan tapi melihat dalam bentuk yang asli, lah tidak. Ini ya. Jin itu diciptakan dari api. Sebagaimana firman Allah, wal jana khalaqnahu min qablu min naris samum. Ya. Surat Al-Hijr. Dan jin kami menciptakannya dari sebelum Adam dari api yang sangat panas, juga di surat Ar-Rahman. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal jana mim marijim min nar. Manusia diciptakan dari tanah liat seperti tembikar, dan jin itu diciptakan oleh Allah dari bara api, nyalanya api. Gitu. Ya. Secara bentuk beda. Sedangkan para malaikat diciptakan dari cahaya. Manusia diciptakan dari tanah, jin itu diciptakan dari nyala api, dan malaikat diciptakan dari cahaya. Itu berbeda-beda zatnya. Ya, wa khalaqal janna mim marijim min nar. Ini yang harus kita imani. Ya, dalam sebuah hadis disampaikan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janna mim marijim min nar wa khuliqa Adamu mimma wasifa lakum." Diciptakan malaikat dari nur, dan diciptakan jin dari bara api, dan diciptakan Adam dari apa yang sudah kalian ketahui, yang sudah telah ada pada kalian, yaitu ya diciptakan manusia. Adam itu pertama diciptakan dari tanah, sedangkan Hawa ya istrinya diciptakan dari bagian tulang rusuk Nabi Adam yang paling atas. Itu dalam hadis ada. Tapi manusia selebihnya semuanya diciptakan dari proses yang kita ketahui bersama. Ya, itu. Nabi Adam sendiri diciptakan dari tanah, istrinya diciptakan dari bagian tubuhnya Nabi Adam, sedangkan anak cucu Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari setetes air yang dikeluarkan dari tulang sulbi dan tulang rusuk. Itu di Al-Quran dijelaskan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Itu harus pahami itu. Lanjut. Bahwasanya jin itu diciptakan lebih dulu dari manusia. Dalilnya seperti sudah jelaskan tadi. Allah berfirman, wa laqad khalaqnal insana min salsalin min hamamin masnun wal janna khalaqnahu min qabl. Ya. Dan jin diciptakan dia dari sebelumnya, berarti lebih dulu dari penciptaan Adam. Kalau Adam dari tanah liat yang diberi bentuk ya hamaim ya, dari salsalin ya, kayak tanah sing gawe bata kayak gawe gendeng lah ya. Adam itu diciptakan oleh Allah dari tanah liat yang diberi bentuk. Itu. Bagaimana caranya Allah menciptakan? Ya mudah nggih. Idza qada amron fayaqul lahu kun fayakun. Itu Allah. Sedangkan jin diciptakan oleh Allah ya min qabl, sebelum Adam. Ini dasar. Jadi sebelum ada Adam diciptakan, itu sebelumnya sudah ada malaikat, sudah diciptakan, jin juga sudah diciptakan. Bumi kira-kira sudah diciptakan atau belum? Menurut panjenengan? Sampun nggih, sudah ada. Itu. Surga dan neraka kira-kira sampun atau belum?
Sampun. Itu. Ya sebelum diciptakan Nabi Adam sudah diciptakan semuanya. Ya, dipersiapkan. Makanya ketika Nabi Adam dites untuk diajari oleh Allah untuk menyebutkan benda-benda yang ada di bumi, itu para malaikat, para jin, ya mereka tidak tahu. Tidak tahu nama srengenge, itu bulan, itu bintang, itu malaikat tidak tahu karena tidak diajari oleh Allah. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, Allah langsung mengajari dengan nama-nama benda yang ada di dunia. Ya begitu ketika dites, ya Adam tahu. Itu. Walaupun Nabi Adam dibuat diciptakan di terakhir, akan tetapi janji Allah walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya, akan menjadi mulia ketika dia tetap menjadi manusia. Itu kadang ada yang manusia menjadi syaitan, ada yang manusia menjadi wedus, hewan maksudnya. Makanya tidak bisa memegang fitrahnya. Kalau manusia tetap sesuai dengan fitrahnya, maka dia akan menjadi makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Akan tapi ketika dia tidak bisa menjaga fitrahnya, maka ia akan menjadi manusia yang paling rendah di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan lebih rendah dari binatang. Ketika seorang manusia tidak mau mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah, ketika seorang manusia tidak menjalankan Islam sebagai syariat agamanya, maka di mata Allah dia adalah lebih rendah dari binatang. Ini ya. Sekarang kita perhatikan bentuk fisik daripada jin. Secara umum jin itu mempunyai seperti yang kita punya. Dalilnya apa? Allah berfirman. Ya, ini surat Al-A'raf yang kemarin kita sudah bahas. Allah berfirman, "Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins." Ini kurang lebar. Saya rubah dulu sebentar. Biar kelihatan, panjenengan bisa membacanya. Ya, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh akan aku penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan dari jin dan manusia. Allah menciptakan neraka disediakan untuk bangsa jin dan manusia, berarti jin juga terkena dosa. Ada syariatnya. Syariatnya seperti apa? Sama. Ya, di dalam ayat yang lain Ad-Dariyat Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Barang siapa tidak menyembah Allah, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ya, makanya ketika misalnya ada orang mengaku punya jin atau memiliki jin, ngakunya dia adalah jin muslim, itu bohong. Kalau dia seorang jin muslim tahu hukum syariat, ya, tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang mengandung dosa. Itu. Kalau ada misalnya seorang yang kemasukan jin mengaku saya jin Islam, itu bohong. Jangan pernah percaya. Kalau dia seorang jin muslim, dia tidak akan melakukan perbuatan yang sia-sia, yang melanggar syariat agama Allah Tabarak wa Ta'ala. Ya, ini dalilnya. Dia takut. Karena seperti itu, ya. Kita lanjutkan. Lahum qulubun, mereka mempunyai qulub, mempunyai hati. Jin dan manusia itu mempunyai hati.
Ya sudah barang tentu berbeda antara hatinya manusia dengan hatinya jin. Eta. Berbeda, akan tapi mereka mempunyai hati. Mereka mempunyai hati la yafqahuna biha. Mereka punya hati, akan tapi mereka tidak memahami, tidak berusaha memahami dengannya. Panjenengan tidak pernah bertanya, mbok sing memahami tak otak nggih? Otak napa ati sing memahami kira-kira? Kalau panjenengan apa namanya, kadang-kadang saya juga bingung. Ya, kita ini punya otak, tetapi yang menyatakan menentukan adalah hati. Tempatnya di mana wallahu alam. Para ilmuwan sendiri bingung ketika sudah sampai kepada hal seperti itu. Kita bisa mempelajari kerjanya otak. Otak tempatnya untuk berpikir, untuk mengolah data. Tapi yang menentukan ada di dalam hati kita. Ya, ketika kita dirasani, sing sakit itu sirahe, gini mboten. Tapi yang sakit adanya di dalam dada nggih. Sakit hati. Ngerupanya dengan jengkel, si kudune kudune otake sing mumet. Tapi kenyataannya yang terasa sesak itu adalah hati kita. Gini mboten? Itu berarti yang bisa memahami kita, memahami segala sesuatu hati, kudu otak. Itu otak hanya memproses. Yang mengimani, yang mendasari itu apa yang ada dalam hati kita. Makanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam tubuh kamu ini ada segumpal daging. Jika baik, seluruh anggota tubuh baik. Jika buruk, semua anggota tubuh baik. Ala innahu, ya sesungguhnya itu adalah hati yang ada dalam dada. Hati kita. Ya, hati kita. Yang mempengaruhi apa-apa yang kita laksanakan, apa-apa yang kita kerjakan, itu dipengaruhi oleh hati kita. Kalau hati kita baik, ya tidak mungkin kita akan menyakiti orang. Gini betul. Kalau kita baik, tidak mungkin kita akan berbuat zalim misalnya. Itu. Kalau hati kita baik, kalau kita punya hati, kita berusaha untuk memahami apa-apa yang difirmankan oleh Allah. Makanya disifati oleh Allah, penghuni jahanam itu punya hati, akan tapi ora denggo. Atine ora denggo. Tidak berusaha memahami. Ya, hati itu tidak pernah bohong. Ketika kita melakukan dosa, pasti hati kita mengatakan, "Ki janjane ora kena." Gini mboten? Panjenengan coba saja. Ya. Kalau yang sudah tidak punya bisikan seperti itu, hati-hati. Hatinya berarti wis apa? Ora kanggo. Ora kanggo hatinya. Ketika panjenengan nyolong kok dengan tertawa, ya, nyolong karo guyu-guyu, ke hatinya sudah rusak. Gini mboten? Panjenengan berzina kok sudah tidak merasa malu, itu berarti hatinya sudah bodol. Itu. Ketika ya seperti orang gila, budan di tengah jalan itu. Karena hatinya sudah tidak punya. Itu. Isdol. Ini digambarkan oleh Allah. Ya. Bagi bangsa jin dan manusia, mereka punya hati tapi tidak mau memahami dengan hatinya. Walahum ayun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tapi mereka tidak menggunakan matanya. Matane tenggone kurunggo deleng sing maksiat. Matanya hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berfaedah. Ya, kita melihat matahari, kita melihat bintang, kita kan melihat bulan, kita melihat pemandangan yang demikian indah, kita melihat segala macam tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam bentuknya. Mata kita melihat, semestinya kita masukkan dalam hati kita, oh subhanallah, masya
Allah. Itu semestinya. Tapi kebanyakan manusia tidak seperti itu. Ya. Tidak memahami dengan penglihatannya, tidak mau belajar. Lalu Allah melanjutkan walahum adan. Mereka mempunyai kuping tapi tidak mau mempergunakan untuk mendengar. Ya, sing dirungokna apa? Ya. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu orang-orang yang digambarkan seperti itu seperti an'am. An'am kue onta, ya binatang ternak ya, binatang yang ternakan, onta, wedus, sapi, kuda, kebo, dan sebagainya itu. Di mata Allah, ya, di mata Allah orang-orang yang seperti itu al-an'am, seperti binatang ternak. Akan tetapi bahkan balhum adallu. Ya, apa itu maknanya? Bahkan mereka lebih sesat, lebih rendah daripada kebo derajatnya di hadapan Allah. Ya, orang yang tidak mau beribadah, orang yang tidak mau sholat, orang yang tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Di mata Allah pada baik lebih rendah daripada kerbau dan kambing dan sapi. Di mata Allah. Kalau di mata manusia mungkin dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi artis, bisa jadi apa saja. Di mata manusia mungkin mereka tinggi, tapi di mata Allah tidak lebih baik daripada kambing, wedus, sapi. Gitu. Makanya tidak usah heran panjenengan melihat ada orang kaya, ya, dilihat ibadahnya seperti apa. Orang kaya kok sholatnya rajin, kita wajib iri. Ya, saya bisa menyontoh seperti itu. Tapi ketika orang kaya banyak duit, orang sholat, mau ngapa? Cuma, ya, pada baik kalau lebih rendah dari wedus. Ada orang cantik, artis cantik misalnya, dilihat dia sholat atau tidak. Kalau tidak sholat, cuma, mau ngapa? Ya, ayuan weduse daripada dia di mata Allah. Kita pandangannya harus seperti itu. Ya. Ulaika humul ghafilun kata Allah. Surat Al-A'raf ya ayat 179. Ya. Ini yang mendalili bahwasanya jin itu punya mata, punya telinga, punya hati, ya, punya tangan dan sebagainya, dan juga punya suara. Ya, termasuk di sini. Wastafziz man istata'ta minhum bisautika. Ya, ini perintah Allah di dalam surat Al-Isra. Ya, ayat ini menyebutkan ketika iblis itu sudah dilaknat oleh Allah, menjadi orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Ya, iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla bahwa dia akan menggoda anak keturunan Nabi Adam dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari sebelah depan, dari sebelah belakang, dari atas dan dari bawah. Ya. Lalu Allah berfirman seperti itu, dan hasunglah, ya. Siapa yang kamu sanggup untuk dihasung dengan sautik, dengan suaramu. Artinya syaitan, jin ini mempunyai suara, bisa berbicara layaknya manusia. Itu. Hanya kita tidak tahu bahasanya itu bahasa apa bahasa Jawa, apa bahasa Sunda, apa bahasa Arab. Itu. Ya, karena jin itu juga jumlahnya tidak ada sensus. Tidak seperti manusia ada sensusnya. Di Indonesia sekian juta. Kalau di bangsa jin tidak ada sensusnya. Nang Indonesia jinnya pira, Amerika pira, tadi tidak diketahui berapa jumlahnya. Itu yang jelas, ya, lebih banyak dari manusia. Sebabnya kenapa? Jin itu mati, tapi ada jin-jin yang banyak. Di antara jin itu yang umurnya sangat panjang, termasuk iblis. Iblis ini yang umurnya tidak akan mati sampai hari
Kiamat. Ini secara umum jin dan malaikat lebih banyak daripada jumlah manusia yang ada. Ini yang menandakan bahwasanya jin itu adalah mempunyai hati, mempunyai mata, mempunyai telinga, ya. Ini yang harus kita pahami sedikit saja berbagai bentuk sebutan untuk jin. Dalam bahasa Arab yang disebut jin bunyi artinya jinni itu adalah yang bermakna jin yang kita ketahui, ya, yang ada dalam Al-Qur'an. Yang tinggal bersama manusia disebut amir, ya, atau dalam bentuk plural jamaknya adalah amar. Ya, jin yang mengganggu anak kecil disebut arwah, ya. Jin jahat yang sering mengganggu adalah syaitan, dan yang lebih jahat lagi disebut di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah ma'arid. Itu berbagai sebutan untuk bangsa jin yang harus kita ketahui, dan yang paling jahat dan begitu garang adalah ifrit, jin ifrit, ya. Ini sebutan apakah ini satu orang, ya, satu orang ataupun beberapa orang, wallahu alam, ya. Hanya disebutkan memang jin ifrit ini jin yang paling jahat dan paling nakal, ya, baik pada masa kerajaan dahulu atau zaman sekarang, zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah pernah diganggu oleh jin ifrit ini, ya, ketika sedang salat, ya, Rasulullah itu diganggu oleh jin ifrit. Itu kalau tidak ingat, kata Rasulullah, kalau tidak ingat akan saudara Sulaiman, Nabi Sulaiman maksudnya, sungguh kata Rasulullah akan saya tangkap jin ifrit, akan saya ikat di tiang masjid mau tontonan bocah. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hanya Rasulullah, manusia tidak bisa. Manusia tidak bisa kecuali para anbiya. Ya, zaman Nabi Sulaiman, jin ifrit itu menjadi pembantunya Nabi Sulaiman. Jin ifrit itu bisa memindahkan Monas pindah maring Cikadu gampang. Eta. Ya, turunan jin ifrit mungkin yang apa namanya, yang kadang mungkin disebut dengan tuyul, ya, mindahin uang receh tapi. Ya. Sedangkan dalam sebuah hadis yang sudah kita bahas, ya, jin itu ada yang bisa terbang, artinya punya sayap, jin yang berbentuk ular dan anjing, ya, dan juga ada yang jin yang bisa berpindah-pindah, ya, dalam hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim. Itu kemarin pada kajian yang lalu sudah kami sebutkan. Ini secara umum, ya, bentuk-bentuk fisik daripada jin. Itu sing kaya. Kalau kita kan kadang-kadang penggambarnya salah nggih. Setan gambarannya dewek-dewek. Ada yang jere bentuknya gendruwo. Gendruwo seperti apa katanya? Matane abang, rambutnya dawa. Yang jelas bentuk fisik daripada jin itu jelek, nggih, jelek. Makanya kalau ada orang menggambarkan apa namanya, Nyai Roro Kidul itu sebagai wanita cantik itu glombo, ya. Tidak ada itu, ya. Seburuk-buruknya manusia itu masih lebih ganteng daripada orang makhluk yang paling ganteng dari bangsa jin. Jadi tidak ada setan atau jin yang apa namanya cantik gagah, tidak. Gitu. Secara umum, ya, jin itu bentuknya buruk, jelek. Sampai di sini dulu nggih, sampai penciptaan dan bentuk fisik daripada jin. Ya, kita insyaallah akan lanjutkan sampai keseluruhannya, bagaimana jin itu berinteraksi dengan manusia itu seperti apa, ya, bisa berinteraksi dengan dukun-dukun itu seperti apa, berinteraksi dengan manusia biasa seperti apa. Ini harus kita pahami agar kita tidak mudah dibohongi oleh siapa saja. Pada akhirnya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.